Yang sangat kita hormati, kita muliakan tamu kita, Bapak Irham Mudin Siregar, Ketua Dewan Masjid Sumatera Utara, bersama dengan rombongan. Yang kami hormati Bapak Dr. Jafar Syahrudin Ritonga sebagai pakar ekonomi Islam dari Pesantren Darul Mursyid Sipirok. Yang sangat kita hormati Tuan-Tuan Guru, Ketua MUI kita, Ketua LBTQ, yaitu Kepala Cabang Bank Sumut Tebing Tinggi, Ketua Dewan Masjid, Bapak-bapak, para kepala BKM sekalian. Tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat beliau taufik hidayahnya kita masih bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, berhalaqah di sini untuk satu tujuan perbaikan daripada pengelolaan masjid kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia sampai akhir. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara bersama rombongan dan Pak Jafar Syahrudin yang sudi meluangkan waktu dan melihat kita di Tebing Tinggi. Ini merupakan satu kehormatan dan satu kebahagiaan, dan tentunya atas nama pemerintah kota saya juga mohon maaf apabila dalam penyambutan kurang pada tempatnya. Mestinya kalau Bapak datang tadi, kalau dengan skala Pak Ustaz Agus, kami akan sambut dengan teman. Tak mungkin kami sambut dengan tawa saya doang. Bapak-bapak, para nasir kita yang berbahagia, apa yang kita simak yang disampaikan oleh Pak Dr. Jafar Syahrudin, yang pertama itulah yang dalam Islam yang disebut dengan namanya siasat. Di dalam Islam siasat boleh, dan dianjurkan untuk melakukan siasat. Misalnya, seandainya di masjid kita orang nggak datang, tiba-tiba kita membuat lagi dulu supaya orang datang ramai di situ, boleh. Kenapa? Lagi dulu itu untuk memancing orang untuk dapat kiranya dia mengingat kepada Allah SWT. Pertama seperti dipaksa, lama-lama tadi kata Pak Jafar Syahrudin menjadi sebuah kecintaan dan kerinduan. Maka itulah masjid yang di Jogja itu membuat sarapan pagi di masjidnya habis subuh dimakan, sehingga yang pertama datang orang mau cari sarapan, tapi lama-lama akhirnya bukan sarapan dicarinya, memang kerinduan dia untuk sholat subuh. Siasat dibolehkan, tapi sebelum tadi kita sampaikan, yang penting kita perbaiki adalah bagaimana kita sebagai nazir ini memang mempunyai inisiatif dan kemauan untuk bekerja keras demi masjid kita, demi jemaah-jemaah kita, dan menggalang itu dengan sebaik-baiknya. Alangkah kita menjadi merasa sedikit tidak puas kalau masjidnya bagus, imannya nggak ada.
Mohon sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, Ayahanda Ekonomi Tebing Tinggi, Bangda Haji Jamal Sabdi sebagai narasumber kita tadi, dan Ketua PDDI Tebing Tinggi, Ayahanda Haji Survei bersama kita, dan para tokoh agama, orang saya, dan seluruh ketua BKM yang berhadir pada malam hari ini. Pertama, ucapkan alhamdulillah, serahkan Allah Subhanahu wa taala kita semua berhadir dalam sesi yang sama-sama kita cintai ini. Salam bersama kepada seluruh kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir tadi Bangda Haji Jamal Sabdi sudah cukup luas menyampaikan apa yang terkait dengan BKM, tapi saya apresiasi luar biasa untuk Tebing Tinggi bahwa telah melakukan gagasan-gagasan mengenai kemesjidan ini, terutama tentang forum BKM Tebing Tinggi. Ini baru digagas saya dengar, tapi alhamdulillah sudah cukup memberikan manfaat yang luar biasa bagi masjid-masjid yang ada di Tebing Tinggi ini khususnya. Dan saya dengan mendengar ini, saya pulang ke Lambuser, saya sampaikan kepada Ketua PDDI dan Bapak Bupati juga, alhamdulillah ini tidak bersangkutan seperti ini, dan sudah saya kumpulkan mereka, dan semalam saya sampaikan kepada Pak Bupati Labuan Bajo, Pak Andi juga menerima seperti ini. Insya Allah akan menjalankan di sana Pak. Dan ini contoh Tebing Tinggi ini, alhamdulillah ini luar biasa, karena memang masjid-masjid kita banyak tapi yang belum standarnya seperti standar mungkin masjid Agung ini. Artinya kita perlu ada subsidi silang, subsidi silang. Jadi masjid yang mapan bisa membantu masjid yang kurang mapan. Saya pikir itu suatu yang luar biasa supaya semua masjid juga bergairah. Kalau tadi program-program BKM itu sudah dipaparkan, ya kita sekarang kalau kita di PDDI ini dari pusat itu tema motonya kan memakmurkan masjid. Untuk Sumatera Utara, masjid itu mesti menyenangkan dan menyenangkan. Menyenangkan dan menyenangkan. Saya pikir kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Anda tadi. Kalau sudah orang senang masuk masjid, insya Allah dia akan datang ke masjid. Datang ke masjid, tiba-tiba kenyang jiwanya. Di luar sana dia susah, masuk ke masjid dia tak susah lagi, gembira. Di luar sana dia gundah gulana. Begitu dia masuk masjid, selesai masalahnya. Saya pikir dia akan datang ke masjid lagi. Nah itulah tadi ada kopi juga, habis sudah disiapin. Saya pikir itu bagian dari bagaimana orang supaya datang ke masjid ini memakmurkan masjid ini. Nah saya pikir ini gagasan yang luar biasa. Alhamdulillah kepada Tebing Tinggi, Bapak Wali Kota dan juga Ayahanda Ketua MUI dan tokoh-tokoh seluruhnya, Bangda Habib Survei juga para BKM kita sama PBG luar biasa aplikasinya. Ini menjadi contoh mungkin di Sumatera Utara karena baru terbentuk. Niat saya seperti itu sebenarnya, sudah dikasih alhamdulillah ini luar biasa. Kalau bisa saya Sumatera Utara Pak, dari 10.000 hampir 20.000 masjid ini Pak, kalau 100.000 aja bayarnya kita kalikan, itu uangnya sudah luar biasa. Jadi kita tidak ada minta-minta lagi. Kemarin kami ke Labuan Batu itu saya itu aja ada 10 tempat yang minta PT amin di tengah jalan. Kalau diberikan kan amin, PT amin. Jadi itu supaya kita hindar, saya pikir ini luar biasa. Terima kasih segala program-program ini. Itu mungkin ini yang dapat saya berikan sambutan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berkahan kepada kita semua. Kita tetap bersama membangun masjid untuk kemaslahatan umat ini. Demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena kita tidak bisa menduga siapa yang
nggak tahu kita. Dia tidak menunjukkan gejala karena fisiknya kuat. Dia menjadi OTG, orang tanpa gejala. Tapi di tubuhnya sudah ada virus COVID itu. Bersentuhan dengan kita yang tidak kuat badan kita, imun kita tidak kuat, sudah tua, punya penyakit banyak, maka itu akibatnya fatal. Hari ini satu warga kita meninggal dunia karena COVID-19. Dirawat di Medan, sudah dikebumikan. Dan kami sampaikan kepada kita semua, rumah sakit di Medan sekarang sudah menolak pasien COVID kalau kategori sedang ke bawah. Yang mau dia kalau udah berat-berat aja. Kalau udah berat bolehlah di bawah diturunkan tengok. Sampai saya bilang ke rumah sakit Medan, nampaknya dia sampai di sini dia itu meninggal dan pulangkan lagi selesai. Karena apa? Penuh tempatnya. Banyak sekali orang yang terkena dan kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, pemerintah telah menegakkan sekarang kalaulah ada yang terkena tanpa gejala, tak boleh lagi di rumah kalau rumahnya itu tak memenuhi syarat, karena menularkan kepada keluarganya, anak, istri, mertua, orang tua kena. Kecuali rumahnya itu besar, bisa diisolasi sendiri dia, tak berhubungan dengan keluarganya itu lain. Tapi kalau dia tetap berhubungan dan berseliweran di rumahnya, tidak diperkenankan, harus dimasukkan di ruang isolasi. Itu yang kami sampaikan. Yang berikutnya bapak-bapak ini kami sampaikan kepada bapak-bapak semua. Vaksin kita tadi telah dilakukan perdana untuk tenaga kesehatan maupun untuk para pejabat yang didahulukan. Tapi tak termasuk saya, karena saya usia sudah lebih dari 60 tahun, yang lebih dari 60 tahun belum mendapat keistimewaan, maka nanti menunggu ketentuan dari pemerintah. Kalaupun di bawah 60 belum tentu semuanya dapat. Kenapa? Kalau di badannya ada penyakit-penyakit jantung, darah tinggi, sakit diabetes, imunitasnya terganggu, sakit paru, sakit mah yang kronis, tidak bisa. Jadi tua atau muda harus sehat dulu, baru bisa divaksin. Kenapa begitu Pak? Karena yang dimasukkan itu adalah virus yang dilemahkan ke dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita lemah, virus itu menjadi besar, menjadi kuat. Diserangnya paru kita, dicekiknya leher kita, maka meninggallah orang yang terkena COVID-19. Maka oleh karena itu bagi kita menjaga itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ini kami harapkan. Kita mengerti bahwa sunat hukumnya di kita merapatkan saf, meluruskan saf itu sunat. Tapi ada yang kewajiban bagi kita adalah menjaga kesehatan. Itu adalah merupakan hal yang wajib dan harus kita laksanakan. Ini kami sampaikan. Saya sangat menyatakan ini tolonglah diri. Yang kedua, akad nikah tak dilarang, tapi pesta walimatul urus itu dijaga. Jangan lebih dari jam 6. Jangan dudukkan orang rapat-rapat. Dikasih jarak. Pakai masker. Kalau udah siap makan pakai masker. Tidak usah berlama-lama. Kalau bisa tidak usah ada hiburan keyboard. Ya, karena biasanya hiburan inilah yang bikin lama. Saya berharap ini kita tegakkan bersama-sama, baru bisa kita mengatasinya. Tidaklah usah kita pakai
Selamat datang Pak Jafarudin dari Koma yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang ekonomi masjid. Saya lanjutkan lagi. Vaksin tadi telah kita sampaikan. Periode pertama kita jatahnya baru dapat 1.500 untuk tenaga kesehatan kita yang bertugas. Selama seminggu ini mau kita habiskan dan kita ajarlah tenaga kesehatan kita supaya mereka tidak terkena dengan COVID, karena mereka tenaga depan mereka. Sekarang fase 1, nanti fase keduanya tanggal 22 mulai 24. Gelombang 2 daripada vaksin ini untuk TNI Polri dan juga untuk tokoh-tokoh agama itu pada bulan Maret, mungkin sekitar minggu pertama atau minggu kedua kita berusaha dan berdoa yang bisa datang. Ini maka pentingnya Dewan Masjid ini. Saya sudah bilang sama Pak Ustadz Agus Soe, karena banyak pengajian masjid ini orang terdepan di masjid itu didata dulu. Data dulu BKI ini siapa-siapa orangnya. Tapi justru jujur saja harus disebutkan usianya, dan kalau ada penyakitnya disebutkan. Kalau ada penyakit, kalau tak ada penyakit tak usah disebutkan. Tak perlu takut. Seandainya saya boleh, tangan saya dulu yang pertama saya sampaikan untuk divaksin. Tapi yang tak bolehnya maka saya tak bisa memaksa untuk dapat divaksin. Vaksin ini halal. MUI sudah menerbitkan sertifikatnya. Yang kedua, vaksin ini aman bagi orang-orang yang memang tidak terkena penyakit apapun juga. Oleh karena itu kepada kita nggak perlu sanksi. Di Sumatera Utara sudah 140.000 yang divaksin. Alhamdulillah belum ada apa-apa. Jadi kalau ada berita hoax, jangan percaya dengan itu. Di Sumatera Utara sudah 140.000 orang yang disuntik. Paling banyak di Medan, karena Medan jumlah orangnya hampir 2,5 juta akan lebih. Itu yang kami sampaikan. Jadi oleh karena itu kami sangat berharap media ini, medium ini ada pengurusan Dewan Masjid ini mulailah mendata daripada kepala-kepala GKM-nya, sehingga nanti ada gelombang kedua untuk vaksin. BKM ini menjadi bahagian yang di depan karena dia berurusan dan berhubungan dengan banyak orang. Kecuali ketua BKM-nya tidur-tidur saja, nggak ngurus masjid, nggak ngurus semuanya, ya itu lain lah. Tapi saya yakin bapak-bapak semuanya aktif di masjid. Nah, yang berikutnya yang ingin kami sampaikan kepada bapak ibu, apa yang disampaikan Pak Daniel tadi benar. Tapi nomor satu, kemauan kita dulu. Kunci ini semuanya adalah kemauan. Yang sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Bapak Dr. Agus Nurbain, pengurus Dewan Masjid Bapak Haji Khairil, yang sama kita hormati tokoh masyarakat Islam Bapak Tinggi Bapak Muhammad Yanur Sultan, yang sama kita hormati orang tua kita, Ketua Dewan Hakim dan PTI Provinsi Sumatera Utara Bapak Haji Suseso, yang kami hormati Ketua BKM Masjid Agung, Bapak-bapak Ketua BKM Masjid yang terdapat di Kota Tinggi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT
untuk dapat bertemu pada malam hari ini dalam rangkaian silaturahim antar BKM. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai akhir. Mengenai yang disampaikan Pak Daniel, bagus semuanya, cukup bagus. Karena Pak Daniel ini praktisi, ya, orang yang mau praktek di bidang ekonomi. Dia bukan teoritis, bukan orang yang berteori, tapi memang adalah orang yang berpraktek di bidang ekonomi. Tapi saya menyatakan nantilah di belakang kita bahas. Ada yang lebih penting dari ekonomi itu dulu. Sehat dulu. Karena macam mana pun kita bilang ekonomi, kalau kita nggak sehat, nggak jadi. Apapun cerita kita, kalau kita nggak sehat, pasti semuanya terganggu. Hari ini kita prihatin, tebing tinggi ini sedang wabah